Lagi liburan Natal dan Tahun Baru nih. Kira-kira saya perlu swab lagi kapan ya? Halo Millennials, balik lagi di YouTube channel kita hari ini, Dr. Gary dan juga Mice. Hari ini kita mau bahas seputar liburan edisi Natal dan juga Tahun Baru. Di sana udah banyak banget orang-orang yang pergi ke sana kemari liburan. Nah, tapi jangan lupa balik-balik liburan kita harus pastiin diri kita sendiri dan juga keluarga COVID free. Nah, jadi kita harus yakin kalau kita juga tenang. Balik ke rumah, nggak jadi carrier untuk orang-orang di sekitar, dan juga tetap sehat, gitu. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya, sebenarnya waktu yang tepat untuk kita dari kita pergi liburan, terus kita tes lagi, itu kapan? Nah, misalkan gini deh, aku mau pergi tanggal 25 Desember. 5 hari deh aku pergi gampangnya. Sampai tanggal 30. Jadi 25, 26, 27, 28, terus 30. 5 hari aku pergi. Oke. Nah, terus aku mau pergi ke Bali. Oke. Terus aku check out di tanggal 30. 30, oke. Nah, terus aku udah nih mendarat di Jakarta tanggal 30. Itu aku harus langsung swab atau enggak? Yang pertama, kita harus pastikan dulu atau kita berasumsi kapan sih waktu tertinggi kita terpapar virusnya. Selama 5 hari itu? Selama 5 hari itu. Oke. Jadi misalnya anggaplah kita ada breakfast di hotel atau kita ada dinner di tempat yang memang cukup ramai. Nah, jadi dari situ misalnya, oh kan tiap kali makan harus buka masker dong. Nah, itu paparan nomor 1. Buka masker. Nomor 2, lihat sekitar kita. Siap di mana sih yang paling rame. Tanggalnya misalnya tanggal 29 ternyata itu paling rame. Lalu ternyata di tanggal 29 kita lagi makan, tetangga kita yang lagi duduk batuk-batuk lagi. Iya kan? Nah, itu paparan nomor 3 lagi tuh. Jadi resiko tertinggi mungkin di tanggal itu di mana kita 1, buka masker, 2, rame tempatnya, 3, ada yang batuk-batuk atau bersin, 4, mungkin tempatnya indoor. Oke, jadi sebenarnya pas lagi kita makan, itu adalah resiko, menurut kamu ini resiko tertinggi paparan? Yes. Dibandingkan kayak misalnya aku ke Bali, aku book flight kan, naik pesawat. Satu pesawat kan bisa ratusan orang. Yes. Di satu ruangan bersamaan. Yes. Dibandingkan dengan makan di ruangan indoor, buka masker, itu lebih berbahaya yang makan. Kalau buka masker. Oke, jadi selama di pesawat kita bisa keep pakai masker, lebih aman tuh Kalau daripada... kita di pesawat nggak buka masker, jadi dikasih makanan, dikasih minum apa segala macam, kita nggak buka masker, kita nggak ambil, ya itu jauh lebih aman. Dibandingin si makan itu ya? Dibandingkan kita ya di tempat lain yang mungkin lebih nggak sepadet di pesawat, tapi kita buka masker di tempat itu. Oke, jadi kita sebenarnya pas lagi makan pun kita harus ini dong, kayak tetangga gue batuk nggak nih, tetangga gue bersin nggak nih gitu. Emang iya, mesti ketar-ketir juga memang. Bukan berarti jadinya kita nakut-nakutin, bukan. Tapi kan ceritanya kan kurang lebih banyak kayak gitu. Main sepeda sehat, tapi abis itu kumpul makan rame-rame buka masker, nularnya di situ. Bukan nular gara-gara makan sepeda, main sepeda, tapi tertularnya dari pada saat makan bersama, ya kita tidak pakai masker. Terus juga ada juga ceritanya kan yang dulu, oh temen deket deh, ada punya anak juga, ya kan? Pernah dengar cerita gitu kan? Gak apa-apa deh, kita play date, main, makan, anak-anak main, papi maminya semua makan. Ketularannya dari situ juga. Ya kan? Jadi intinya buka masker itu ada resiko tinggi untuk terjadi terpapar dari COVID. Oke. Nah, sekarang anggaplah tadi tanggal 29. Misalnya ada acara tahun baru deh. Jadi dinner satu hotel gitu. Buka masker semua. Tanggal 29 aku udah tahu, asumsi kayaknya gue bisa kena nih di tanggal 29. Yes. Tanggal 30 aku pulang kan? Tanggal 30 pulang. Nah, jadi aku harus tesnya tuh tanggal berapa? 3 sampai 5 hari dari tanggal 29. Jadi 30, 31,
1, 2, 3. Antara tanggal 1 sampai tanggal 3 itu sudah perlu periksa swab lagi. Kalau dari yang berikut pada saat mau pulang tidak ada permintaan swab lagi ya. Dari daerah itunya ya? Oke. Karena kan ada surat edarannya kan? Tahu kan? Tahu. Gitu. Jadi ada surat edaran yang menyarankan di masa tanggal berapa tuh? 19 Desember sampai 8 Januari. Oke. Itu adalah periode Natal dan Tahun Baru. Jadi itu periode dimana yang kalau kita mau bepergian, mungkin millennials juga udah pada tahu, mau ke Pulau Jawa ataupun ke Bali itu ada specifications-nya. Harus rapid antigen, harus PCR swab, kayak gitu. Itu kan ada kurun waktunya tuh. Kayak gitu. Kalau yang rapid antigen disarankan 3 kali 24 jam maksimal udah ada hasilnya. Kalau misalnya yang lewat udara, flight ke Bali, itu harus PCR swab maksimal hasilnya 7 kali 24 jam dari tanggal keberangkatan. Oke. Ataupun pulang. Jadi bolak-balik harus tes? Biasanya begitu. Oke. Nah, kalau tadi ikutin surat edaran misalnya, jadi tanggal 30, balik lagi ya ke cerita tadi. Tanggal 30 aku pulang. Oke. Nah, aku udah di swab nih di Bali, di bandaranya, udah keluar saat itu. Ya. Aku tanggal 30 itu negatif. Oke. Tanggal 1, 2, 3 yang tadi kamu bilang, aku harus swab lagi nggak? Kalau mau swab PCR, boleh. Karena yang namanya antigen, sensitivitasnya atau tingkat akurasinya pasti di bawah daripada PCR. Karena ada juga ceritanya yang di swab antigen negatif, begitu besoknya dia PCR swab jadi positif. Iya. Ada yang kayak gitu. Karena kemungkinan besar yang pada saat di antigen swab itu masih masa inkubasi. Sehingga pada saat besoknya udah mulai ketemu virusnya sampai bisa dicari sampai ke DNA RNA virusnya itu. Jadi meyakinkan kalau memang kita ada COVID atau tidak. Oke, jadi balik lagi harus tetap tunggu 3-5 hari. Yes. Kita hitung-hitung si inkubasinya ini udah terbentuk masa virusnya segala macam, jadi bisa terdetek paling akurat tuh di 3-5 hari itu ya? Yes. Oke, di 3-5 hari itu. Terus kalau misalkan udah nih negatif dari 1, 2, 3 aku lakuin swab di antara tanggal itu negatif. Udah nih, aku udah boleh. Swabnya antigen atau swab PCR? PCR. Kalau PCR udah negatif, berarti sekarang tugasnya adalah karantina mandiri 2 minggu. Masih? Tetap. Udah negatif nih? Iya, karena kan ada juga yang ceritanya walaupun sudah PCR-nya negatif, balik lagi ya, kita ini mengasumsikan tanggal berapa yang kita paling tinggi chance untuk terpapar. Yang namanya asumsi, kita nggak bisa tahu pastinya. Ya. Jadi kalau kita anggap tanggal 29 asumsi tertinggi, bisa aja di tanggal 29 sebenarnya nggak kena. Mungkin di tanggal 30-nya mungkin. Atau mungkin di tanggal 1-nya mungkin. Kita juga nggak tahu. Nah jadi kalau sudah negatif, tetap baiknya karantina dulu 2 minggu. Oke, jadi bisa nggak sih disimpulin, walaupun aku pergi 25-30, kan kita nggak tahu nih dari 25-30 ini bisa aja asumsi aku salah yang tadi kamu bilang. Aku kira di tanggal 29, ternyata dari tanggal 25-nya nih aku udah kena, misalkan gitu. Yes. Nah, jadi bisa dibilang amannya itu mau lu udah berani pergi, ya pulang lu harus responsibility untuk karantina mandiri 2 minggu. Iya. Harus begitu ya? Jangan sampai malah nanti sebetulnya bisa aja ya, walaupun kita di PCR-nya itu negatif, itu kan hasil saat itu. Iya. Bisa aja kalau ternyata pada saat asumsi kita meleset misalnya, ternyata di PCR itu negatif, yang sebenarnya pada saat di PCR itu juga lagi masa inkubasi. Walaupun kamu bilang tadi PCR kan akurat banget. Akurat. Tapi walaupun akurat banget, tapi pas lagi diambilnya lagi inkubasi nggak kedetek juga gitu ya? Betul. Oke. Jadi timing itu yang jadi nomor 1. Kalau misalnya timingnya tepat, prosedurnya dilakukan semua tepat, alatnya semua juga beres, pengecekannya, positif negatif itu udah pasti. Tapi kalau ada asumsi tanggal yang meleset, jadi ada kemungkinan pada saat kita lakukan PCR swab atau swab antigen itu sebenarnya mungkin lagi masa inkubasi. Yang memungkinkan ada juga ceritanya, yang udah pulang, udah tunggu 5 hari, dia tidak ada gejala,
langsung dia di PCR swab, negatif. 10 hari kemudian, dia muncul gejala batuk pilek. Dan di saat itu mungkin masih ketemu tuh sama keluarga, masih ketemu sama orang tua, masih ketemu sama saudara-saudara. Karena kan ini masih suasana liburan, yang kita tidak bisa dapat waktunya banyak, apalagi di era pandemi kayak gini. Jadi intinya tetap kalau misalnya memang kita mau ketemu dengan keluarga yang lain, kalau itu di luar keluarga inti. Keluarga inti tuh suami, istri, anak gitu ya? Yang tinggal satu rumah. Di luar dari itu pakai masker. Mau ketemu orang tua, mau ketemu mertua, mau ketemu dede, mau ketemu cici, koko, semuanya kakak, adik, semua itu harus tetap pakai masker. Kita anggapnya semua orang itu OTG. Ya lihat aja kasusnya sekarang. Udah makin banyak, bukan makin dikit. Dan kejadian kasusnya itu pun belum menurun. Iya. Jadi kita anggap semua orang bisa menjadi carrier. Kita anggap semua orang OTG. Oke. Jadi kita harus lebih hati-hati. Oke, kita singgung dikit tadi masalah rapid swab antigen sama PCR swab. Sekarang orang-orang udah mulai melek nih, udah mulai sadar untuk gue beralih nih ke swab. Udah nggak mau lagi si rapid, karena si rapid udahlah itu udah nggak akurat segala macam. Yang antibody ya, yang darah. Oke. Nah sekarang orang udah mulai sadar, gue mau pilihannya sekarang mengerucut menjadi 2, si rapid swab antigen dan juga PCR swab. Oke. Sekarang coba kamu jelasin bedanya secara singkat tuh apa? Jadi kalau misalnya rapid swab antigen, namanya juga rapid, tes cepat. Yes. Untuk mengetahui apakah pada saat kita di swab itu ternyata ketemu protein virusnya. Protein. Jadi virus itu misalnya anggaplah dia bentuknya kayak bola gitu ya. Di sekitar bolanya itu dia tuh ada kayak semacam protein-protein yang bisa ditangkap oleh antibodi kita untuk bisa mendeteksi ini COVID nih. Nah yang namanya tes cepat itu kan akurasinya pasti di bawah dari yang sebenarnya. Karena itu hanya untuk screening. Jadi kalau misalnya dari situ hasilnya positif, ya berarti harus udah pasti tuh diulang dengan PCR. Kalau hasilnya negatif dan kalau misalnya ternyata kita tidak ada gejala apa-apa, kita masih boleh tunggu sampai kita muncul gejala. Setelah itu baru kita PCR swab untuk memastikan. Karena kalau sekarang ini memang metode yang dilakukan oleh pemerintah adalah 2 itu. Intinya swab, karena kita mau mencari virusnya. Kalau yang antigen berarti kita hanya mencari protein dari si virusnya itu. Kalau yang PCR itu mencari sampai ke materi genetiknya, ke gennya, RNA virusnya sendiri. Sehingga nggak mungkin salah. Gitu. Oke. Tapi waktu itu aku pernah ada teman aku, dia swab antigen hari Senin negatif, Selasanya, besoknya 1 hari kemudian dia PCR positif. Bisa aja. Kalau memang masih masa inkubasi, atau ternyata alat rapid swab antigennya juga nggak betul, intinya apapun yang kita mau lakukan, kalau sampai ada yang hasilnya mencurigakan, atau misalnya negatif, tapi kita besoknya nggak yakin kita mau tes lagi, ujung-ujungnya akan PCR swab. Mau rapid test ternyata dia reaktif, ujung-ujungnya PCR swab lagi. Jadi kalau buat saya, kalau memang sudah di swab, toh juga kan udah nggak enak tuh, udah dicolok-colok. Langsung aja PCR. Kenapa harus antigen? Ya memang mungkin ada masalah dengan, ini mahal PCR, kalau antigen mungkin harganya bisa lebih murah. Lalu juga kebetulan saat itu saya mau periksain banyak banget nih, ya mungkin pilihannya jadinya ke yang antigen dulu. Dan lebih cepat juga kan, cuma 10 menit. Dan lebih cepat juga, betul. Tapi kalau dari sisi akurasi, tetap tidak ada yang ngalahin PCR swab. Jadi sampai sekarang ini prosedurnya untuk mendiagnosis, memastikan kita itu COVID atau tidak, pakai PCR swab. Oke, sekarang balik lagi. Take home message dari kamu untuk yang abis liburan. Terus udah nih, bentar lagi kita kembali ke normal lagi, kerja lagi. Kita
gimana? Tadi kesimpulannya, berapa hari kita habis liburan harus tes, terus metode yang mana yang harus diambil, kayak gitu. Yang pertama, pastikan dulu kita pergi dari tanggal berapa sampai berapa, lalu asumsikan hari apa yang paling tinggi kemungkinan kita terpapar COVID, terutama pada saat kita buka masker. Ada kerumunan, mungkin itu tempatnya indoor, dan juga mungkin kalau ada tambahan yang batuk pilek di sekitar kita, bersin, batuk, itu menjadi faktor resiko tertinggi. Jadi kita harus bisa asumsikan di hari itu, tambahin 3-5 hari dari waktu itu adalah waktu yang untuk kita bisa lakukan PCR swab. Oke, tapi kembali lagi dilihat. Kalau misalnya ternyata, saya mau pulang dari sana, ternyata udah dilakukan pemeriksaan swab antigen lagi, atau saya udah di PCR swab lagi di sana, karena memang syarat dari penerbangan atau transportasi kembali dari tujuan ke tempat kita mau pulang. Nah itu, kalau ternyata hasilnya negatif, saran saya tetap karantina dulu 2 minggu. Pastikan jangan sampai yang diperiksa itu pada saat itu adalah masa inkubasi. Jadi kalau misalnya ternyata kita sudah dikarantina 2 minggu dan ternyata tidak ada gejala apapun, ya berarti kita sudah aman untuk ketemu siapapun. Walaupun aman tetap harus pakai masker ya? Tetap pakai masker. Gitu. Untuk memastikan jangan sampai kita jadi carrier. Kalau dulu mungkin saya akan bilang, ya udah kalau PCR udah negatif udah, bisa langsung aktivitas, bisa segala macam. Tapi karena ini lagi momen liburan, momen dimana kumpul-kumpul dengan banyak sekali orang, resiko untuk terpapar lebih tinggi. Dengan melihat jumlah kasus di Indonesia juga tambah banyak terus, kita mesti level up. Harus punya protokol kesehatan yang lebih tinggi, lebih ketat daripada sebelumnya. Gitu. Setuju. Jadi walaupun kita mau liburan, mau kumpul-kumpul keluarga, tetap karena lagi masih masa pandemi, tetap kita harus perhatiin, nggak boleh longgar ya, nggak boleh udahlah nih keluarga sendiri kayak gitu. Karena kita nggak bisa tahu itu virus hinggap kapan, terhirup kapan kayak gitu. Nah, millennials di rumah